Artinya, PDIP dalam gelaran rapat balik itu sedang memperjuangkan kepentingan partai-partai politik dan rakyat. Tidak hanya buat kepentingan PDIP semata. Namun, anehnya, partai-partai politik di DPR itu malah tidak memberikan hak bicara pada PDIP. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Hari Selasa kemarin kita semua seakan menghirup udara yang sejuk segar ya dengan keluarnya putusan MK. Putusan MK kali ini memang agak lain. Sejak kejadian pamannya Gibran, kita seakan pesimis ya dengan Mahkamah Konstitusi. Namun, putusan kemarin justru menimbulkan optimisme baru. Karena putusan MK tentang turunnya ambang batas pengusungan calon kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah itu bermanfaat buat banyak pihak, terutama buat rakyat. Akan makin terbuka kesempatan bagi banyak calon kepala daerah yang bisa maju di pilkada. Rakyat jadi punya banyak pilihan. Pilkada jadi lebih berkualitas. Mencegah calon-calon boneka maupun calon yang dipaksakan dalam politik dinasti. Media pun ramai memberitakan dampak putusan MK buat Kaisang, anak Presiden Jokowi. Yang jika berdasarkan putusan MK itu, maka Kaisang nggak akan bisa maju karena usianya ketika penetapan pasangan calon kepala daerah di KPU itu belum genap 30 tahun. Sementara Anies yang sebelumnya disebut gagal maju di Pilgub DKI Jakarta, dengan putusan MK punya peluang untuk maju. Dan PDIP yang sebelumnya tidak bisa memenuhi ambang batas untuk bisa mengusung calon di Pilkada DKI Jakarta, juga akhirnya punya peluang untuk mengusung calon di Jakarta. Tidak sampai 24 jam, kesejukan alam demokrasi itu kita nikmati. Mulai nampak kasak-kusuk di istana. Presiden Jokowi tiba-tiba memanggil Menkumham yang baru, dilantik ya, Supratman, ke istana. Sebelumnya, Presiden Jokowi menghadiri rapat konsolidasi KPU di Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan adanya kenaikan tunjangan insentif untuk jajaran KPU sebesar 50%. Sebuah kenaikan yang sangat tinggi. Momennya sangat pas, menjelang pilkada. Bikin publik menduga bahwa itu buat memuluskan jalan anak Pak Jokowi, Kaisang, yang akan berlaga di Pilgub. Bisa di Jateng, ya, Jawa Tengah, bisa juga di Jakarta. Dari sini kita bisa melihat bahwa sudah ada persiapan matang dari pihak Jokowi. Tetapi langkah Kaisang kan terganjal dengan adanya putusan MK hari Selasa itu. Makanya kasak-kusuk pun dimulai. Langkah kasak-kusuk ini tercium ketika malamnya beredar informasi tentang agenda kegiatan DPR RI besok Rabunya. Kok pas bener ya? Sesudah ada putusan MK terkait pilkada, Badan Legislatif atau Balik DPR besoknya langsung menggelar rapat. Alih-alih mengesahkan putusan MK menjadi undang-undang, DPR RI justru diduga akan menganulir atau membatalkan putusan MK itu dengan merevisi Undang-Undang Pilkada. Bocoran agenda Balik DPR RI ini banyak beredar di media sosial ya. Namun sebagian netizen masih terlena dengan putusan MK. Karena kan memang putusan itu masih sangat fresh. Yang kerja di kantor yang nggak sempat mengikuti berita, mungkin malamnya baru mengetahui soal putusan MK itu. Sehingga baru merasakan euforia itu ya. Tapi malam itu juga sudah langsung was-was dengan adanya bocoran agenda balik DPR RI ini. Besoknya, nggak pakai basa-basi, rapat balik pun digelar. Para netizen di medsos mulai kencang menyuarakan untuk mengawal putusan MK. Kecurigaan makin membesar ya. Dan akhirnya terbukti bahwa rapat balik DPR RI itu memang tidak untuk mengikuti putusan MK, melainkan membatalkannya. Pertama, soal syarat batas usia calon kepala daerah. Balik DPR malah memakai putusan MA sebelumnya, MA ya, bukan MK, yang memungkinkan Kaisang bisa maju di pilkada. Karena batas usia 30 tahun itu dihitung pada saat pelantikan calon kepala daerah. Artinya DPR menolak putusan MK. Kedua,
untuk ambang batas pengusungan calon kepala daerah yang sudah diturunkan oleh putusan MK, oleh Balik DPR yang disetujui hanya untuk partai-partai yang tidak lolos di DPRD. Artinya, PDIP tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta karena tidak mencapai ambang batas 25% perolehan suara. Jadi, DPR ini bikin keputusan yang menguntungkan anak presiden dan menjegal PDIP yang notabene merupakan partai yang dimusuhi oleh presiden. Ya nggak sih? Di sini kita melihat sendiri bagaimana gercepnya DPR bertindak untuk melayani kepentingan penguasa. Padahal DPR itu kan perwakilan rakyat. Mestinya kan membuat keputusan yang bermanfaat buat rakyat, bukan hanya bermanfaat buat satu keluarga saja. Logikanya kan begitu. Mending DPR singkatannya diganti aja menjadi Dewan Perwakilan Raja. Takut banget ya sama satu orang sehingga mau menurunkan derajat dan marwah DPR menjadi sekelompok orang yang mau disuruh-suruh untuk melayani kepentingan satu pihak saja. Rakyat ini nggak bodoh loh. Banyak suara-suara teriakan rakyat di media sosial, sampai trending tagar kawal putusan MK. Hingga Rabu siang ini, tagar kawal putusan MK sudah mencapai lebih dari 400.000 postingan. Artinya, makin banyak masyarakat yang sudah paham manfaat putusan MK itu, dan makin banyak masyarakat yang juga paham bagaimana DPR jungkir balik menolak putusan MK. Beredar pula gambar-gambar spanduk yang dipasang di beberapa tempat di Jakarta ya. Isinya menolak pilkada akal-akalan dan perlawanan terhadap apa yang disebut netizen sebagai operasi anak bungsu. Paham dong ya, anak bungsu itu merujuk ke siapa? Satu lagi reaksi publik terhadap pembangkangan DPR RI terhadap putusan MK ini adalah rencana aksi demo besar yang akan digelar oleh Partai Buruh pada hari Kamis dimulai pada jam 9 pagi. Tuntutan mereka adalah mendesak agar DPR RI untuk tidak melawan dan tidak mengubah putusan MK. Sementara di DPR, rapat justru berlangsung dengan sangat efektif dan efisien, ya. Draft revisi Undang-Undang Pilkada langsung disepakati sore ini. Untuk kemudian pengesahannya itu dikebut agar bisa disahkan malam ini juga. Gila ya, yang biasanya perlu waktu berhari-hari, perlu mendengarkan pendapat berbagai ahli dulu, diskusinya panjang, ini langsung secepat kilat. Demi apa coba? Demi rakyat? Atau demi yang diuntungkan oleh isi undang-undang itu? Dalam rapat balik DPR itu ya, interupsi dari PDIP diabaikan. Seakan PDIP ini tidak ada artinya di sana. Padahal anggota dewan dari PDIP kan mewakili rakyat. Jangan salah ya, putusan MK itu tidak hanya untuk PDIP, tapi untuk semua partai politik. Misalnya ya, dengan diturunkannya ambang batas perolehan suara untuk bisa mengusung calon di Pilgub DKI Jakarta, dari 25% menjadi 7,5% saja, maka tidak hanya PDIP yang bisa mengusung calon sendiri, PKS, Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, dan bahkan PSI masing-masing bisa mengusung calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Kan ini tidak hanya buat PDIP dong. Artinya putusan MK itu bermanfaat buat semua partai politik. Artinya, PDIP dalam gelaran rapat balik itu sedang memperjuangkan kepentingan partai-partai politik dan rakyat. Tidak hanya buat kepentingan PDIP semata. Namun, anehnya, partai-partai politik di DPR itu malah tidak memberikan hak bicara pada PDIP. Ini kan kita jadi mempertanyakan, kepentingan siapa yang dibawa oleh partai-partai itu? Perilaku para anggota DPR itu terhadap PDIP akan membuktikan omongan seorang netizen ini ya, bahwa partai-partai lain itu manut lurah karena dijanjikan kekuasaan dan takut borok-borok ketua umumnya dibongkar. Iya betul, hanya PDIP yang berani menolak ketika balik DPR menyetujui batas usia calon gubernur 30 tahun itu dihitung pada saat pelantikan, yang memungkinkan anak Presiden Jokowi, Kaisang, bisa maju di pilkada. Hanya PDIP yang berani menolak akal-akalan DPR mengabaikan putusan MK.
Hanya PDIP yang berani menolak pelanggaran konstitusi. Hanya PDIP yang berani menolak politik dinasti. Mungkin ada teman-teman yang dulu tidak memilih PDIP atau bahkan tidak suka sama PDIP. Tapi lihatlah apa yang terjadi hari ini. Hanya PDIP yang berani mengambil sikap yang lurus sesuai konstitusi. Walaupun diterjang badai, terancam tidak bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta. Wes ora popo, gak apa-apa. Yang penting PDIP sudah membuktikan diri sebagai partai yang amanah, yang berada di jalan yang lurus, yang benar, gak mudah belok-belok demi kepentingan oligarki ataupun kepentingan pribadi. Yang dibawa ini hanya satu, yaitu suara rakyat, suara kita semua. Oke ya, kita akan terus ikut juga mengawal putusan MK. Kita akan ikuti terus perkembangannya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.